Aspal yang sama, tikungan yang sama. Hari ini saya kembali ke jalur selatan. Jalurnya mungkin nggak pernah berubah, tapi perjalanan kali ini bukan tentang mengulang masa lalu. Ini tentang menulis cerita yang sepenuhnya baru. Di atas roda 2, menjemput makna yang sempat tertinggal. Bersiaplah, kita mulai napak selatan. Kali ini gue mau touring lagi nih teman-teman. Ini mungkin nih first time gue touring series bersama Honda DV. Jadi gue mau berencana touring jarak jauh nih teman-teman. Akap lagi antar kota, antar provinsi. Dan kali ini sambil moto campingan. Cuman gue masih belum tahu sih gue mau kemana, tapi akan gue beri judul ini Napak Selatan ya teman-teman. Jadi Napak Selatan adalah perjalanan touring gue melalui jalur selatan dan sekaligus juga napak tilas gua bersama Honda DV dengan memorinya. So ya, buat kalian yang senang video touring seperti ini, jangan lupa cek playlist gue yang lainnya. Gue udah cukup banyak melakukan touring series lainnya dan bersama motor terdahulu gue, dan ini adalah first time gue jalan bareng sama si G-Boy. So pagi ini sekarang gue ada di Jalan Raya Bojong Kalegok ya teman-teman. Dan hari ini adalah hari dimana libur panjang ya teman-teman. Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih yang gue manfaatin untuk keluar rumah. Karena beberapa kali libur panjang gue stay di rumah terus, rata-rata cuman touring one day atau touring cuman nyari sunsetan doang. Kali ini gue manfaatin untuk touring jauh karena gue udah kangen banget sama touring jauh teman-teman. Karena dari kemarin fokusnya olahraga terus, building healthy environment. Jadi ya, fokus sama kesehatan. So pagi hari ini lumayan padat banget ya. Di beberapa titik tadi di Curug masih padat banget teman-teman. Jadi karena masih ada sebagian hari ini yang kerja, jadi ya semangat buat kalian yang masih kerja di hari kejepit kayak gini ya teman-teman. Kalau gua sih ngajuin cuti aja deh, mau refreshing, walaupun ada resikonya sih libur panjang seperti ini ya. Resikonya macet. Udah pasti nih. Ini makanya gua lagi menyiasati
dan sekaligus Napak Selatan ini memberikan insight ke teman-teman sekalian. Ini truknya gede banget. Ya, kita ke arah mana ini? Gak tahu. Oh, ini ke arah mana ya? Tenjo ya? Oh, bukan, BSD. Oh, lewat Rumpin kita. Oke, kita lanjut lagi tadi pembahasannya. Napak Selatan ini adalah sekaligus memberikan insight buat kalian yang liburan panjang, long weekend, dan gak mau kena macet sama keramaian orang-orang. Ini adalah panduan bagus buat kalian yang suka adventurean, atau suka motoran, atau suka touring, atau suka road trip. Kalian wajib ke selatan deh. Nanti gue tunjukin tempat-tempat yang menarik di selatan. So, jangan selalu ke puncak. Terlalu padat guys. Kalian akan menyusahkan diri. Cuman ini yang gue takutin adalah di daerah Cibadak ya teman-teman ya. Cibadak di daerah antara Bogor dan Sukabumi itu biasanya suka macet banget. Cuman ini gue lagi menyiasati supaya nggak lewat sana. Gue akan lewat jalur Halimun Salak, lebih tepatnya ke Cianten. Mudah-mudahan ini jalurnya nggak padat ya. Tapi gue rasa sih di Lewiliang kayaknya macet deh. Tapi paling itu doang. Dan lewat Cianten juga memang ada kekurangannya. Satu, memang jaraknya jadi lebih jauh. Kedua, jalannya memang masih banyak rusaknya beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu. Dan yang ketiga, jalannya cukup sepi dan ekstrim. Itu aja sih. Cuman gua fokusnya memang riding, cari kesenangan, cari alam. Dan gue juga udah lama gak lewat Cianten ya teman-teman. Lewat kebun teh Holipet dan segala macam itu udah lama banget. Terakhir itu pakai CB 150X. Dan gue kangen jalur adventurean. So ya, kita akan lewat sana nih. Untuk titik akhirnya di hari ini, perjalanan hari ini, gue masih belum tahu bakal di mana ya. Karena gue gak ada kepikiran sama sekali nih guys. Mau selesai di hari ini tuh selesainya di titik mana tuh gue nggak tahu. Cuman yang gue pasti, gue menitikkan di daerah Pelabuhan Ratu. Nah, setelah dari situ kalau jamnya masih cukup, gue akan gas. Seperti biasa, gue akan riset di jalan atau pas lagi ngeres. Itulah kebiasaan buruk dari seorang gue. Memang master planning itu memang wajib ya. Blueprint, planning, segala macem kayak gitu-gitu tuh memang wajib. Cuman nggak tahu kenapa gue selalu sebel gitu ya dengan hal kayak gitu. Walaupun gue sebenarnya gambaran luasnya sih ada. Gue mau ke daerah selatan sampai ke arah Pacitan, insya Allah ya. Tapi gue nggak tahu day by day-nya nanti realitanya kayak gimana. Itu aja sih. Kalau secara blueprint udah ada sih secara gambaran luasnya. Tapi ya itu balik lagi. Day by day-nya gue belum tahu nih nanti. So, pokoknya ikutin aja ya perjalanan yang absurd ini. Karena kita pengen have to fun ya, Mak. Mudah-mudahan perjalanan kali ini dilancarkan, diaminin. Cuaca sahdu, nggak panas, nggak hujan, ya kan? Amin. Kita pokoknya nyari jalan sepi, nyari jalan sahdu aja. So ya, kita lanjut. Hari ini lumayan banyak banget nih yang touring ya. Bapak-bapak, yang sobat-sobat remaja ya. Dan teman-teman yang lainnya. Karena memang hari ini emang mantap banget untuk diajak jalan teman-teman. Karena cuaca juga udah mulai better, nggak sering hujan terus.
cuman masih terkendala, masih banyak yang kerja hari ini. So ya, seperti yang kalian lihat setup gue sekarang, gue menggunakan tas nih, lagi menggunakan tas Motowolf MB3. Kenapa gue pakai tas punggung sekarang, pakai backpack? Ya karena gue nanti ada rencana pengen trekking atau hiking tipis-tipis, mungkin sambil camping. Dan seperti yang kalian lihat di belakang gua ada tenda yang udah gue bilang barusan ya, gua mau camping sekaligus kalau dapat cuaca bagus gua akan trekking. Cuman kaki gua lagi ada cedera sedikit nih teman-teman, di ankle, nggak tahu kenapa setelah kemarin lari 10K itu bermasalah di ankle. So ya, mudah-mudahan hari ini hari yang bagus. Gue belum sarapan ya teman-teman, pengen nyari sarapan tapi gue bawa bekal nih. Semalam gue sempat goreng ayam air fryer, terus bikin pai pisang, modelnya kayak martabak gitu sih, martabak pisang. So ya, tahu nanti ngeres di mana, mungkin sambil nyemil aja kali. Barusan gue juga ngisi angin ban karena ban gue kempes sudah beberapa minggu, gue biarin aja karena gue memang jarang keluar. Dan sekarang bensin itu 1 bar, gue belum ngisi bensin sama sekali nih. Mungkin nanti di sekitaran Bogor aja gue ngisi bensin. So sekarang gue lagi ada di jalan Mekarwangi ya teman-teman, jalan pintas kalau mau ke Rumpin. Ini beban gue di box lumayan berat teman-teman, isinya alat camping semua sama baju. Ini berat banget. Satu box itu mungkin kayaknya 15 kilo kali, atau ya 15an kilo kayaknya. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Ditambah tenda 2 kilo ya, hampir 20 kayaknya itu. Ada polisi banyak. Jagungnya seuprit. Oke teman-teman, sudah di persimpangan menuju ke arah jalan gunung apa deh namanya, lupa gue. Baru kemarin ke situ ya. Munara ya teman-teman, jalan Gunung Munara. Jadi kita mau ke arah sini, nanti kita nembusnya ke Lewi Panjang ya. Oh kok Lewi Panjang sih, Lewi Liang. Lewi Panjang mah di Bandung. Ya. Akhirnya berguna lagi nih handphone gua, si Samsung udah blutek-blutek. Pencetannya udah banyak yang lepas. Akhirnya gue tempelin dari mounting Osopro teman-teman, karena dia kan holder Osopro ini kan dapat mountingnya 2 ya ke HP-nya. Alhamdulillah. Yang satu gue pakai di HP utama gue, yang satu di sini. Untung inget gue semalam, jadi sore-sore udah gue tempelin. Mudah-mudahan ini kuat. Dan baru aja bensin gua ngedip, jadi gua harus cari pom bensin. Ya kita sampai di pusat daerahnya Rumpin, kantor kecamatan. Gunung Munara tuh di depan. Someday gue pengen naik lagi sih, karena kemarin kesorean. Barusan ngisi bensin 50.000. Adanya Pertalite, jadi gue isi Pertalite. Nanti mungkin
gua mix di pengisian selanjutnya pakai Pertamax, karena gua ngisi di Rumpin nih teman-teman. Nih guys, kalau lewat Rumpin nih tempat favorit gua nih, di Pohon Karet, karena banyak banget tempat-tempat istirahat buat kalian yang pengen istirahat. Dan di belakang sini ada cafe yang menarik banget, pinggir sungai. Nah, sebelah kanan sini teman-teman tuh, DMS Cafe. Rekomendasi banget. Pemandangannya gunung, lihat tuh. Asik banget kalau lewat Rumpin. Oke guys, kita sudah sampai di Lewiliang ini. Dan yang gue takutin terjadi teman-teman. Bracket gue ngondoi lagi tuh. Jadi si bar ininya nih nggak bisa kenceng ya teman-teman, karena dia bukan di las. Sayang banget, nggak heavy duty. Dia bahannya kayak silikon gitu teman-teman, kayak pipa dan silikon pipa. Padahal udah gua lem pipa, gua lem ini, gua lem itu, tetap aja nggak heavy duty dia. Kalau jalan rusak dia ngondoi itu. Udah lapar ya guys, sekarang udah jam 9.39, udah setengah 10. Banyak jajanan sih, tapi gue sayang banget sama makanan yang gue bawa. Gue tuh lebih senang bawa bekal ya teman-teman. Satu menghemat, dua emang masakan sendiri aja. Emang segabut itu atau emang serajin itu sih gue. Kita nanti belok kiri nih teman-teman ke PLTA Karacok di William. Kemarin sempat liburan juga ke sini pas libur Lebaran sama adek dan nyokap. Macet banget di sini teman-teman. Ya gitulah kalau musim liburan. Oke, jalannya sudah mulai ketemu yang rusak. Oh, ternyata udah secepat itu gue lewat sini, teman-teman. Jalannya masih rusak-rusak aja di sini. Benar ya. Jalannya baru ya. Jelek sekali. Jalannya jelek. 2025 pantesan. The best feeling, jalannya udah bagus ternyata.
Indah banget guys. Cuman udah mulai berkabut. Kayaknya ada kemungkinan hujan sih. Kita masih jauh ini dari Cianten, setengah jam lagi. Pemandangan sini nggak pernah gagal sih. Kayaknya gue harus beli drone baru ini teman-teman. Drone gue nih baterainya sudah mulai parah banget, udah nggak bisa dipakai. Bahkan automationnya pun juga ikut terganggu. Dan tadi sempat kecebur apa namanya, kaki sepatu gue sempat kecebur. Ini becekan teman-teman, kotor. Untung pakai kaos kaki, tapi tanahnya masuk nih. Saung Paragi enak sih, tapi gue prefer di Cianten aja. Ya sesuai dugaan, di sini masih jelek jalannya. Indahnya. Kok tutup ya? Tadi enak tuh warungnya, cuman tutup sih sayangnya. Ya guys, tadi gue ngeliat ada bus Damri guys, dengan jurusan Cikidang Lewiliang lewat sini. Gokil. Bus Damri. Baru tahu gue, ternyata ada bus Damri. Wah, udah jadi jalur transportasi tapi jalannya masih kayak gini. Sangat disayangkan. Wah, jalannya parah banget, lubang-lubangnya guys. Ini karena bobot di box gua lumayan berat ini guys, antara 20 kiloan. Jadi pas nanjak lumayan kayak ngegerung. Wah, that's banyak banget perubahan guys, gua nggak ngerti lagi. Banyak banget perubahan dan indahnya, indahnya. Kayak pengen cuci kaki dulu nggak sih gua? Cuci kaki dah. Pengen cuci kaki. Dingin ya. Dah lumayan. Ya, tipikal Halimun Salak. Jalannya yos. Kalau musim liburan menurut gua lewat sini, jangan lewat Cikidang Cibadak, kalian bisa terjebak. Dem, makin kacau guys jalanannya, makin hancur. Bilang worth it tadinya, ya jadinya begini. Worth it sih kalau mau yang suka yang jalan santai ya, tapi kalau yang buru-buru jangan deh, bisa sakit perut. Nah, rest area kedua
Akhirnya ketemu juga kebun teh. Wah, ada KLE 500 tuh, punyanya siapa cuy? Oke, sudah sampai di Cianten kita guys. Saatnya kita cari tempat istirahat. Kita ngopi dulu guys. Aduh. Main indah sih. Ibu berapa bu? Berapa? Ya, 10. 10. Kasih ya bu. Ya.